Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita masuk pada pembahasan kita ke-15 dalam serial khotbah kita 33 hal penting tentang penginjilan. Jadi dari awal Desember sampai kita sudah mau pasca bulan depan, kita kupas terus tentang penginjilan. Saya mengerti, nggak banyak gereja mau khotbah sepanjang ini tentang penginjilan. Tapi saya juga tahu di akhir zaman hal penting yang tidak bisa kita pisahkan adalah penginjilan. Karena kalau sudah lihat tanda-tanda zaman, akhir dari segalanya Alkitab bilang, Injil harus diberitakan terlebih dahulu, baru tiba kesudahannya. Who has to preach the gospel? Siapa yang harus mengabarkan Injil? Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya. Yes. Sama-sama bilang saya. Yes. Sama-sama bilang saya. Oke? Ketik di live chat saudara. Saya harus memberitakan Injil. Yeah, ini dia saudara-saudara. Jadi kita jangan bicara akhir zaman pasang chip, ya kan? Sekarang orang ribut pasang chip, segala apa itu namanya vaksin dianggap bagian dari chip, saudara-saudara. Kan ada pembuat kegaduhan yang pengetahuan teologianya nggak jelas, saudara-saudara. Tapi main nyamber kiri, nyamber kanan, nyambungin sana, nyambungin sini. Yang kita kalau udah ngerti gitu, kita udah belajar gitu, kita udah ngerti Alkitab, kita ngerti tanda-tanda zaman, kita ngerti teologi, kita ketawa melihat gitu. Kenapa kelihatan gobloknya, saudara-saudara, ya kan? Kelihatan nggak sekolahannya gitu, kelihatan nyambunginnya, menghubung-hubungkan yang nggak ada hubungannya gitu, saudara-saudara. Jadi malu-maluin, saudara-saudara. Kita dengernya jadi malu gitu, ya kan? Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, salah satu yang pasti, tanda akhir zaman adalah Injil harus diberitakan. Jadi buktinya bahwa kita menyambut akhir zaman, bukan sibuk menolak vaksin. Bukan sibuk chip sana, cap sana, chip sini, cap sana. Tapi kita harus fokus pada pemberitaan Injil. Nah, yang menarik hari ini, saya mau bahas tentang penginjilan antara nama dan hati. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksudnya? Kita belajar sama-sama. Klik. Yosua 3 ayat 7-10. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Tahukah saudara? Kalau kita mengabarkan Injil, kita hidup dalam Injil, kita menjadikan Injil sebagai dorongan kehidupan kita dan dorongan segala langkah kita, maka pasti ada berkat Tuhan. Lihat dengan yang terjadi dengan Yosua. Sebelumnya Alkitab sudah bilang, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu, sesuai dengan hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau akan beruntung dan perjalananmu akan berhasil. Dan kemudian karena Yosua melakukannya, dengar, dan Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Tuhan adalah Allah yang mau memberkati saudara. Tuhan adalah Allah yang mau mengangkat hidup saudara. Tuhan adalah Allah yang mau menjadikan saudara berdampak. God is very serious with you. Karena kalau ada banyak orang ditanya, apa kabar? Ya gini-gini. Hidup Kristen gak gini-gini. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Tuhan Yesus bersama saya. Yes, itu dia. Soal cash flow nomor 2. Soal saldo di bank nomor 2. Yang penting ditanya apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yesus berserta saya. Yes. Iya. Amin. Itu dia. Karena lihat apa yang terjadi dengan Yosua. Waktu Yosua mulai taat, waktu Yosua mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Pengkhotbah-pengkhotbah YouTuber tertentu akan menyerang ini. Apa itu maksudnya? Tuhan membesarkan nama. Loh, memang itu kenyataannya. God says himself. Tuhan yang ngomong sendiri, aku akan membesarkan namamu. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Bukan supaya engkau sombong, bukan supaya engkau dapat menepuk dada, tapi supaya engkau dapat jadi saksi, jadi berkat. Kalau orang Kristen aja susah, kalau orang Kristen aja nggak berprestasi, kalau orang Kristen saja nggak berdampak, bagaimana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara? Jelas ya, ketika orang melakukan kebenaran, ketika orang hidup dalam Injil, ketika orang memberitakan Injil, ada saja berkat Tuhan untuk mengangkat namamu.
Ayat 8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus dari depan kamu. Lihat saudaraku, ujung ceritanya. Mereka yang tadinya look down, mereka yang tadinya memandang rendah Yosua, kagum melihat kemuliaan Tuhan dalam diri Yosua. Karena Musa dipakai Tuhan untuk membelah Laut Teberau. Tapi Yosua dipakai Tuhan untuk membelah sungai Yordan. Air sungai Yordan berhenti. Dan ini yang kata Tuhan, aku akan membesarkan namamu. Orang yang mengabarkan Injil, ada cara Tuhan untuk membuat hidupmu jadi berkat. Hidupmu berdampak. Hidupmu mengagumkan bukan karena engkaunya, tapi karena Yesus yang ada di dalammu. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Klik. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi waktu Tuhan lihat hatinya bersih, Tuhan angkat. Tuhan lihat hatinya berkenan, Tuhan lakukan perkara-perkara dahsyat. Makanya mengenai Daud, Alkitab bilang, I found a man after my own heart. Aku menjumpai seorang yang berkenan di hatiku, makanya aku mengangkat dia. Klik. Ulangan 9 ayat 3-5. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan padamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah. Lihat ya. Jadi Tuhan membesarkan namanya, Tuhan menyatakan kemuliaannya, tapi dia harus sadar. Bukan karena jasaku, bukan karena prestasiku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku. Bukan karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat yang ke-5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Folks, Tuhan yang mengangkat nama Abraham, Tuhan yang mengangkat nama Musa, Tuhan yang mengangkat nama Yakub, Tuhan yang mengangkat nama Joshua, Tuhan yang mengangkat nama Daud. Tuhan adalah Allah yang bukan hanya membiarkan kita sebagaimana adanya. Betul, dia terima kita sebagaimana apa adanya kita. Tapi dia angkat kita, dia persiapkan kita, dia nyatakan kemuliaannya bagi hidup kita. Haleluya. Makanya saya percaya 2022, tahun 2022, saya menyebutnya tahun kemuliaan. Karena saya percaya betul, God is dealing with his people. Tuhan sedang berurusan dengan anak-anaknya. Dan anak-anak yang dijumpai taat, anak-anak yang dijumpai setia, anak-anak yang dijumpai benar di dalam hidupnya. Dan anak-anak yang dijumpai semangat untuk mengabarkan Injil, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Saya terlalu percaya. Itu sebabnya mari saya mengajak setiap jemaat Tuhan di rumah saudara masing-masing to grab the vision of God, untuk menangkap visi Tuhan. Stop debating. Masa sih Tuhan mengangkat nama? Masa sih begini? Itu maksudnya apa? Saudaraku, when the Bible says something, you better trust in it. Waktu Alkitab ngomong sesuatu, grab it, imani, itu akan terjadi dalam hidupku. Tuhan mau mengangkat namamu, Tuhan akan membesarkan namamu, tetapi bukan karena jasamu. Jangan meninggikan diri, jangan sombong, jangan merasa hebat dan kekuatan sendiri. Tapi ingat, karena Tuhanlah, dan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Klik. Saya pelajari selanjutnya. Tidak dapat dipungkiri, orang percaya yang mengabarkan Injil
serta mempraktekkan Injil dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan melihat keberhasilan dan kedahsyatan Tuhan. Dampaknya namanya akan ditinggikan. Itu. Waktu Ayub menjadi 2 kali lebih kaya, semua orang kagum melihat Ayub. Waktu Joshua mengalahkan Jericho, kemudian mengalahkan Ai, dan Joshua menyeberangi sungai Yordan, semua orang kagum-kagum. Tapi bukan karena jasanya Joshua, tapi karena ketaatannya pada Tuhan. Lihat waktu Daud mengalahkan Goliat. Kenapa Saul sampai sakit hati? Karena perempuan-perempuan Yerusalem menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tuhan angkat dia, Tuhan membesarkan namanya, Tuhan membuat orang kagum dengan dia. Tidak dapat dipungkiri. Itu yang kita harus rendah hati, itu 2 hal yang berbeda. Hati itu soal keputusan. Tapi membesarkan nama itu adalah karunia Tuhan. Amin. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, lalu tidak mati. Apa yang terjadi? Tuhan sedang membesarkan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu Paulus dan Silas dianiaya di dalam penjara, dilempar ke penjara, lalu dijaga oleh pasukan. Tapi tiba-tiba mereka memuji-muji Tuhan, tiba-tiba gempa bumi, kepala penjara ketakutan, Tuhan mengangkat nama mereka, Tuhan membesarkan nama mereka. Sampai kepala penjara ngomong sama narapidana, Tuan, apa yang harus aku buat supaya aku diselamatkan? Itu dia cara Tuhan. Folks, I pray to my Father. Saya doa kepada Bapa yang saya sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tahun ini, orang yang merendahkan saudara, orang yang mau menghancurkan saudara, orang yang mau menyerang saudara, akan dipermalukan Tuhan karena Tuhan mengangkat hidupmu dahsyat dan luar biasa. Saya nggak mau tahu. Mungkin ada orang-orang yang nyerang saya dan berkata, apa tuh khotbah yang murahan? Apa itu Injil yang hanya membesarkan nama? Karena saya berpegang pada firman Tuhan, saya menyampaikan yang buat saudara. Saya tidak membutuhkan debat. Saya hanya membutuhkan jemaat yang bisa menerima firman Tuhan ini. Dan menyadari saya tidak boleh sombong, saya tidak boleh kepala batu, saya tidak boleh egois, saya tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat ini untuk membesarkan namanya. Kenapa Tuhan membesarkan nama umatnya? Supaya umatnya itu dapat menjadi terang bagi kemuliaan namanya. Tidak dapat dipungkiri orang percaya mengabarkan Injil serta mempraktekkan Injil dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan melihat keberhasilan kedahsyatan Tuhan. Dampaknya namanya akan ditinggikan. Klik. Saya ambil contoh lainnya. Elia waktu mengalahkan 450 Nabi Baal dan Nabi Asyera. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak meninggikan nama dari Elia? Iya. Jadi setiap kali Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat, orang akan kagum melihat kemuliaan Tuhan. Itu cara Tuhan mengangkat. Tapi yang namanya diangkat, namanya dibesarkan, Tuhan harus menyadari. Bukan karena aku, tapi karena roh di dalamku yang diberikan oleh Tuhan karena kasih rahmatnya dan kesetiaannya. Haleluya. Makanya saya catat di sini, bukan merupakan sesuatu yang jahat untuk memiliki nama yang terkenal. Bukan sesuatu yang jahat untuk memiliki prestasi-prestasi yang hebat. Bukan sesuatu yang jahat untuk membuat hidup yang mencengangkan buat banyak orang. Tetapi ketika hati kita sombong, ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, ketika kita merasa semua itu karena prestasi dan jasa kita, itu yang bersalah dan jahat di hadapan Tuhan. Klik. Namun harus dipahami, memiliki nama yang terkenal seringkali merupakan pencobaan tersendiri. Iya kan? Prestasi-prestasi yang hebat yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Nama yang mencengangkan. Nama yang menjadi bahan pembicaraan. Puji-pujian yang di sekitar kita. Wah, dia hebat ya. Wah, rumah tangganya luar biasa ya. Wah, cara dia mendidik anak luar biasa ya. Wah, anaknya sukses ya. Nah, saudara gue kasih dalam Tuhan, puji-pujian seperti itu
Memang anugerah Tuhan, tapi apapun yang Tuhan sediakan anugerah, pada saat yang sama iblis akan coba masuk dan memutarbalikkan segala sesuatunya untuk kerusakan. Caranya bagaimana? Yang pertama, percobaan menjadi sombong dan arogan. Iya kan? Orang kalau merasa, wah saya udah jenderal nih. Padahal dia jadi jenderal itu karena anugerah Tuhan. Dia doa, Tuhan beri saya anugerah supaya saya bisa pecah bintang. Wih udah jadi jenderal gak pernah ke gereja. Sombongnya minta ampun. Ya kan dulu kalau ketemu pendeta minta didoain. Pas udah jadi jenderal, pendeta ada kebutuhan apa? Dia bilang sibuk, darah Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab saya bilang tetaplah dalam keadaanmu seperti pada waktu kamu dipanggil Tuhan. Tuhan bisa angkat kau menjadi jenderal. Tapi Tuhan juga bisa cabut jabatan jenderalmu itu. Jangan tengil. Jangan sombong. Allah melawan orang-orang sombong. Jadi ketika Tuhan membesarkan namamu. Ketika Tuhan menjadikan kau berhasil. Satu yang kau jaga. Hatimu tetap melekat pada Tuhan. Engkau tetap sadar kalau bukan karena Tuhan tidak akan aku ada sebagaimana aku ada. Tetap pakai untuk pekabar Injil. Tetap pakai untuk menolong banyak orang. Tetap pakai untuk jadi berkat. Tetap pakai untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Yang kedua. Nama yang terkenal. Prestasi yang luar biasa. Nama yang dibesarkan dan ditinggikan oleh Tuhan. Merupakan pencobaan tersendiri. Pencobaan merasa diri benar dan tidak bisa menerima teguran dan kritik. Karena kita merasa kita terkenal. Kita merasa kita hebat. Kita merasa kita berprestasi. Kita merasa kita sudah mencapai pencapaian yang baik. Sehingga kita tidak bisa lagi minta maaf. Kita tidak bisa lagi ditegur. Kita tidak bisa lagi dikritik. Padahal kalau kita udah gak bisa ditegur, kita gak bisa dikritik, kita gak bisa dinasehati, kita sedang menuju pada kehancuran. Di mana perangkap iblis mulai masuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga, harus dipahami. Memiliki nama yang terkenal, karena engkau seorang penginjil yang hebat, karena engkau doakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Karena engkau arahkan banyak orang dan menerima banyak hal yang baik. Karena engkau berhasil, karena engkau melakukan segala sesuatu dalam hidupmu sesuai dengan tuntunan Injil. Maka ada pencobaan sendiri, pencobaan menjadi sombong dan arogan, hati-hati. Pencobaan merasa diri benar dan tidak bisa menerima teguran dan kritik, hati-hati. Yang ketiga, pencobaan menghakimi orang dan merendahkan orang lain. Saya dong udah sejauh ini di bawah Tuhan. Dia tuh gak naik-naik, banyak dosa. Dia doain orang sakit gak sembuh. Masih ada kutuk dalam hidupnya. Jadi akhirnya kita punya kecenderungan. Karena kita merasa ditolong Tuhan. Diberkati Tuhan, dibela Tuhan, disertai Tuhan. Namanya dibesarkan oleh Tuhan. Akhirnya kita mulai menghakimi orang. Dan itu jahat di hadapan Tuhan. Jangan sampai engkau sudah diberkati Tuhan tapi gak bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena kalau kita bisa dipercaya Tuhan, Tuhan akan memberkati lebih dan lebih lagi. Karena hukum firman Tuhan bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Dan kalau kita tetap setia dengan perkara yang lebih besar, Tuhan memberkati kita dengan perkara yang lebih besar lagi. Haleluya. Yes. Ayo. Ketik di live chat saudara. Saya terima dengan iman yang lebih besar lagi. Ayo. Saya imani sebelum kita merayakan Paskah, sesuatu yang lebih besar Tuhan sediakan. Saya imani sesuatu yang lebih besar Tuhan sediakan. Amin. Yes. Haleluya. Yang keempat, harus dipahami. Memiliki nama yang terkenal yang dibesarkan oleh Tuhan seringkali merupakan pencobaan tersendiri. Pencobaan untuk mengandalkan pengalaman-pengalamannya. Oh kan saya mampu, buktinya saya sampai sejauh ini. Itu yang terjadi dengan Joshua. Joshua mengalahkan Jericho. Dengan strateginya mengirim pengintai. Tapi waktu dia berhasil mengalahkan Jericho, dia coba pakai strategi yang sama terhadap Ai. Bahkan dia memandang rendah Ai. Dia tidak lagi berdoa. Tidak seperti waktu dia panik menghadapi Jericho. Joshua sudah hebat. Dipuji-puji berhasil mengalahkan dan meruntuhkan tembok Jericho. Tapi itu kan bukan karena Joshua. Itu kan karena strateginya Tuhan. Itu kan karena Tuhan tuntun. Itu kan karena Joshua dengan segala kerendahan hati memohon kuasa Tuhan. Tapi waktu berhadapan dengan Ai, dia take it for granted. Dia pandang enteng. Dia pikir, ini lebih kecil lah. Tetapi apa yang terjadi? Dipermalukan oleh Tuhan. Makanya Alkitab bilang Tuhan meninggikan.
Tuhan merendahkan. Tuhan membesarkan. Tapi Tuhan juga bisa meniadakan sama sekali. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hati-hati. Tuhan bisa membesarkan namamu, Tuhan bisa mengangkat namamu, Tuhan bisa membuat engkau mengagumkan buat banyak orang. Tapi ketika itu terjadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sombong, jangan arogan, jangan merasa ini karena saya. Tetapi ingatlah, berhati-hatilah. Supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu, kata Alkitab. Klik. Asik ini untuk belajar. Kita lihat kisah Simpson misalnya. Simpson adalah seorang yang namanya dibesarkan oleh Tuhan. Klik. Lihat Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya. Serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini dia. Ini yang saya bilang, overconfidence. Kompromi dengan dosa. Tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah meninggikan dia. Akhirnya apa? Dipermalukan. Matanya dicungkil. Dia jadi bahan ketawaan orang-orang Filistin. Betul dia kemudian bertobat. Dapat anugerah. Dapat second chance dari Tuhan. Tetapi saudaraku, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Kehilangan nyawanya, dia mati juga. Dalam peperangan itu. Tapi masih untung dia bertobat. Jadi ketika Allah meninggikan namamu, jangan jadi sombong. Tetap pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Klik. Kisah Joshua menghadapi Ai juga sama. Jadi Simpson mau mengandalkan pengalaman-pengalamannya. Tapi nggak bisa. Yosua 7 ayat 2-4. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet-awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Apa Tuhan suruh? Enggak. Dia pakai strategi Jericho kepada Ai. Padahal waktu Jericho dia sendiri yang merendahkan diri, berdoa menanti suara Tuhan. Tapi ketika dia udah kalahkan Jericho, dia pikir, oh ya oke, strategi yang sama akan saya pakai. No, God is not God of strategy. God is God of faithfulness. God is God of obedience. Jadi Allah itu bukan bekerja berdasarkan strategi. Allah bekerja berdasarkan kesetiaan dan ketaatan. Di mana ada kesetiaan dan ketaatan, di situ ada kemenangan dan kedahsyatan. Haleluya. Yeay. Yeay. Ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ai lebih besar daripada Jericho. Tapi orangnya lebih sedikit. Jadi mereka take it for granted. Lihat ayat yang keempat. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Kenapa? Karena sombongnya itu. Karena mereka pikir, oh kita udah jalankan strategi yang tepat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan kadang-kadang gak butuh strategi. Tuhan butuh ketaatan. Dan Tuhan butuh kesetiaan. Yang setuju sama saya katakan ketaatan dan kesetiaan. Boleh ya, saya minta tolong sekali lagi ya. Ketik di live chat. Ketaatan dan kesetiaan. Yes. Saya udah bilang kan ibadah interaktif. Saya mau saudara deklarasikan ketaatan dan kesetiaan. Sehingga saudara ingat terus, saya harus taat, saya harus setia, saya harus taat, saya harus setia. Maka saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, klik. Aha. Jadi kesimpulan saya gini. Setiap orang seterkenal dan sehebat apapun. Harus menjaga diri dan hatinya. Klik. Apa maksudnya? Lihat 1 Korintus 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi mau dia diberkati Tuhan bagaimanapun. Tapi kalau dia main-main, dia sombong, pasti direndahkan Tuhan. Karena itu setiap orang bertanggung jawab buat dirinya. Yang kedua. 1 Korintus 9 ayat 27. Tapi aku melatih tubuhku, bayangkan. Dalam kapasitas rohani seperti Paulus. Tetap berkata aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain diselamatkan, mujizat dinyatakan, hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Jangan aku sendiri ditolak. Folks. Tidak semua orang yang hebat dalam pelayanan, tidak semua orang yang menerima mujizat dari Tuhan pasti masuk surga.
Tidak semua orang yang mendapat karunia-karunia dalam pelayanan pasti masuk surga. Tidak. Makanya seterkenal apapun, sehebat apapun, setiap kita harus menjaga diri. Melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Artinya apa? Banyak orang setelah diberkati, akhirnya jadi arogan. Akhirnya jadi liar, akhirnya jadi duniawi. Karena merasa, oh saya udah benar kok. Buktinya saya diberkati Tuhan. Buktinya Tuhan sertai pelayanan saya. Sudah kasih dalam Tuhan. Tuhan sertai. Bukan karena engkaunya. Karena target Tuhannya keselamatan buat jiwa-jiwa. Karena Alkitab jelas bilang. Bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tapi pertobatannya. Jadi hati-hati. Buat setiap saudara yang melayani Tuhan. Buat setiap saudara yang melihat banyak mujizat dalam hidup saudara. Tetap jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Tetap kuasai diri supaya hidup kita tetap berpadanan dengan Injil Kristus. Yang ketiga, Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang, ini ngeri saudara. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kami, bukan Yesus lagi yang bekerja melalui kami, tapi kami yang bekerja. Wah, ini dia. Ada banyak orang bilang, wah ini ayat khusus untuk orang-orang karismatik nih. Kan dia yang ngusir setan, dia yang berbicara dalam bahasa baru, dia yang menyembuhkan. Banyak orang-orang karismatik gak punya tempat dalam kerajaan sorga. Kepahitan nih ya kan? Persoalan ini satu kata itu, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami yang mengusir setan? Bukankah kami yang menyembuhkan orang sakit? Jadi forget all about Jesus. Mereka tidak bilang, engkau menyembuhkan orang sakit melalui kami. Engkau mengusir setan melalui kami. Engkau berbicara bahasa baru melalui kami. Tapi kami, ini dia. Jelas ya. Artinya apa? Makin Tuhan membesarkan namamu, makin kau harus sadar. It's not me, it's about him. Bukan aku tapi dia. Ya kan? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kan kamu yang bekerja, bukan aku. Ya kan? Anyanglah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena sombongnya itu, karena arogannya itu, karena merasa jasanya, hebatnya, kuasanya, kemampuannya. Klik. Karena itu kesimpulan saya begini. Salah satu kejahatan besar dalam pelayanan penginjilan adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Sorry ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Salah satu kejahatan besar dalam pelayanan penginjilan adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Merasa saya yang mampu, merasa saya yang bisa, merasa saya yang berprestasi, merasa saya yang berjasa, merasa semuanya karena saya. Klik. Yesaya 48 ayat 11. Aku akan melakukannya karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jelas ya. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Tuhan menyembuhkan orang sakit bukan karena tangan kita dingin. Wah dia ada karunia nih, tangannya dingin nih. Bukan, karena Tuhan. Kita hanya alat. We just only his servant. Kita cuman hambanya. We just only his instrument. Kita cuman bejana-bejananya aja, instrumen-instrumennya aja. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Folks, I am your pastor. Even though for 2 years never meet. Udah 2 tahun gak pernah ketemu lagi. Tapi I'm your pastor. And I love you. Saya gak mau kau dimuntahkan Tuhan. Saya gak mau Yesus bilang aku tidak kenal kamu. Itu sebabnya let me ask you. Let me back you. Izinkan saya mengemis pada saudara. Dan berkata, please, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Biarkan kemuliaannya nyata atas hidupmu. Klik, saya pelajari. Yesaya 42 ayat 8-9. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak aku beritahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu. Dengan lain kata, I will lead you. Aku bimbing kamu, aku tuntun kamu, aku akan melakukan perkara-perkara besar. Tapi jangan mencuri kemuliaanku, aku akan berikan kemuliaanku kepadamu. Klik. Jadi saya catat di sini. Waktu Tuhan menyatakan kedahsyatan dan kemuliaannya.
apa yang harus kita jaga? Satu, kesadaran bahwa kita hanya alat dan hamba-hamba atau pelayanan-pelayanan serta orang-orang suruhannya. Itu dia. Jadi sekali lagi saya ulangi. Seorang penginjil dalam pelayanannya akan disertai dengan banyak mujizat dan tanda-tanda heran. Seorang yang taat dan setia kepada Injil akan melihat hal-hal yang dahsyat. Intinya, dia akan memiliki nama yang besar. Tapi itu bukan buat kesombongannya, bukan untuk keangkuhannya, bukan untuk kearoganannya. Karena itu harus kita sadar bahwa kita hanya alat, just only instrument, hamba atau pelayan-pelayan serta orang-orang suruhannya. Jadi kita bisa bukan karena kita hebat, tapi kita bisa hanya karena ketaatan pada kebenaran dan kuasanya serta kemuliaan yang dahsyat. Yang kedua, waktu Tuhan menyatakan kedahsyatannya dan kemuliaannya, apa yang harus kita jaga? Tetap menghargai dan bergandengan tangan dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Sehebat apapun saudara, jangan tengil. Jangan merasa saya hebat. Alkitab berkata, barang siapa yang terbesar, dia akan menjadi pelayan. Banyak orang jatuh karena waktu dia mulai sukses, dia mulai diangkat Tuhan. Wah, mulai lupa diri. Mulai gak mau bergandengan tangan. Mulai gak mau bersatu. Semua orang mulai panggil dia, ya bos, ya bos, ya bos. Dan dia mulai dikelilingi oleh penjilat-penjilat yang menghancurkannya. Saya mau bilang hamba-hamba Tuhan, hati-hati dengan penjilat-penjilat di sekitarmu. Saya mau bilang, pemimpin-pemimpin yang sukses. Yang menjatuhkan engkau bukan orang yang iri sama engkau. Yang menjatuhkan engkau bukan musuh yang membenci engkau. Justru musuh yang membenci engkau. Orang-orang iri yang memfitnah engkau justru akan malu melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tapi izinkan saya mengingatkan. Banyak orang-orang hebat. Banyak pemimpin-pemimpin hebat. Hancurnya. Karena penjilat-penjilat busuk yang ada di sekitarnya. Sorry kalau saya ngomong keras. Because I love you. Saya tidak mau pemimpin-pemimpin jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Dikelilingi oleh penjilat-penjilat busuk yang akan menghancurkan hidupmu. Waktu Tuhan menyatakan kedahsyatan dan kemuliaannya, apa yang harus kita jaga? Kesadaran bahwa kita hanya alat dan hamba. Atau pelayan-pelayan serta orang-orang suruhan. Yang kedua, tetap menghargai dan bergandengan tangan dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Mungkin mereka gak terkenal saudara. Mungkin mereka gak sehebat saudara. Tapi tetap bergandengan tangan. Karena itulah tubuh Kristus. Ada mata yang sangat berharga. Tapi ada kelingking yang juga penting. Ada jempol kaki yang juga tidak kalah pentingnya. Serta ada mata kaki yang menopang semuanya. Waktu kita bersatu, itulah kemuliaan Tuhan. Yang selanjutnya, waktu Tuhan menyatakan kedahsyatan dan kemuliaannya, apa yang harus kita jaga? Tetap memiliki waktu dengan Tuhan. Untuk senantiasa mendengar suaranya dan mentaati kehendaknya. Ingat, itu hanya anugerah. Jangan sampai seperti Simpson. Dia dapat karena ketaatan. Orang tuanya bahkan ibunya waktu mengandung tidak menyentuh hal-hal yang bisa merusak. Tapi setelah menjadi kuat, setelah menjadi besar, setelah diberkati Tuhan, berubah semuanya. Saudara-saudara yang sedang sukses, saudara-saudara yang sedang diberkati, saudara-saudara yang sedang merasa Tuhan mengangkat namamu, pastikan kau tetap bergaul dengan Tuhan. Makin tinggi sebuah pohon, makin besarnya angin. Tapi makin dalam akarnya, makin gak bisa tergoncangkan. Makin kita dalam hadirat Tuhan, makin lama makin kuat. Haleluya. Selanjutnya, waktu Tuhan menyatakan kedahsyatan kemuliaannya, apa yang harus kita jaga? Tetap masih memiliki roh yang mau diajar dan ditegur, namun tidak bisa diombang-ambingkan. Mau diajar dan mau ditegur. Bukan berarti ikut arus. Mau diajar dan mau ditegur. Artinya, kita tetap punya prinsip. Tapi dalam perjalanannya,
Kita mau terus disempurnakan dalam anugerahnya. Haleluya. Selanjutnya, saya pelajari apa yang paling penting waktu Tuhan mulai mengangkat nama kita. Waktu Tuhan mulai memberkati karir kita. Waktu Tuhan mulai menyatakan kemuliaan dalam pelayanan kita. Jaga hati. Jaga hubungan dengan Tuhan. Jaga kebersamaan dengan sesama. Dan akhirnya, jaga fokus kita. Supaya kita tetap mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Saya berdoa kepada Tuhan. As your pastor. Kalau hatimu terus berkobar untuk Injil. Ada saja berkat, ada saja mujizat, ada saja hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan bagimu. Tapi satu hal yang saya hanya mau ingatkan buat saudara. Makin engkau diberkati Tuhan, makin kau sukses, makin kau berhasil, makin kau dipercayakan banyak. Pastikan hatimu tetap rendah. Fokusmu tetap Kristus. Semangatmu tetap mengabarkan Injil. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi. Daud bilang dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini saya percaya betul, Tuhan sedang berbicara secara khusus buat setiap saudara. Ada saudara-saudara yang mulai diangkat Tuhan tapi sombong. Ada saudara-saudara yang mungkin sedang dihantam badai, tapi kemudian penuh dengan kepahitan, kebencian, kekecewaan. Nyalahkan nasib, nyalahkan keadaan, nyalahkan orang di sekitarmu. Tetap tenang. Pandang salib. Kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Tetap setia mengabarkan Injil. Tetap setia hidup dalam Injil. Tetap setia fokus pada janji-janji Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau Tuhan bisa membesarkan nama Elia, Tuhan bisa membesarkan nama Yusuf, Tuhan bisa membesarkan nama Joshua, Tuhan bisa membesarkan nama Musa, Tuhan juga bisa mengangkat dan membesarkan namamu dengan prestasi-prestasi yang gemilang. Tapi bukan untuk kesombonganmu, bukan untuk kearogananmu dan kepala batumu, tapi untuk mengembalikan segala kemuliaan buat Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Allah mau menyatakan kemuliaannya, tapi jangan mencuri kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena kami mengerti Engkau bukan hanya Allah yang mulia, tapi Allah yang mengangkat kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Itu sebabnya tolong kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni kami kalau kami diangkat Tuhan dan mulai sombong. Atau kami gak sadar kami mulai sombong. Ya Kristus, bersihkan hati kami. Pulihkan kami dalam kemuliaan-Mu. Ingatkan kami bahwa kami hanya hamba. Terima kasih Tuhan. Atau mungkin mereka yang sedang berjuang dan kecewa karena belum melihat seperti yang Tuhan janjikan. Tolong kami untuk kami setia. Tolong kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan. Tolong kami untuk kami bertahan dan tidak kompromi dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah meterai perjanjian-Mu ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengasihi Kristus lebih dari segala-galanya. Dan kami terus bersemangat mengabarkan Injil. Karena kami tahu dalam penginjilan, dalam mendahulukan Kristus lebih dari segalanya, ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan.
Jaga kami itu tidak sombong. Jaga kami tetap bekerja sama. Jaga kami tetap menghargai tubuh Kristus. Jaga kami tetap saling menopang. Jaga kami tetap menjadi orang-orang yang bisa ditegur, bisa dinasihati, tapi tidak mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku, pastikan kau menyadari kalau Tuhan mengangkat engkau, ada misi Tuhan yang spesial supaya hidupmu jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu sempurna. Setiap yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuhan bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka tidak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sempurna. Anugerah-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, tentara, polisi, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BNPT, Ketua BNPB, BPK, KPK, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Pengadilan. Tuhan kami ucapkan berkat. DPD dan juga DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, pemimpin-pemimpin kami. Jaga ya Tuhan. Berikan roh damai sejahtera. Takut akan Tuhan, tuntunan hikmat, marifat dari Tuhan. Jauhkan pemimpin kami dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Jauhkan pemimpin kami dari dukun, paranormal, penasihat spiritual, kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Darah Yesus bungkus pemimpin-pemimpin kami. Segala kuasa dukun, paranormal, netral di bangsa ini tidak dapat bekerja. Karena kuasa Tuhan ada atas bangsa kami. Darah Yesus membasuh bangsa kami, melepaskan bangsa kami dari kutuk hutang darah dan kutuk-kutuk kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami doa di dalam nama Yesus. Belas kasihan Tuhan juga untuk para dokter, para suster, para bruder, para tenaga kesehatan. Jaga bangsa ini sehingga kesehatan bangsa ini baik dalam nama Yesus. Ekonominya baik dalam nama Yesus. Keamanannya baik dalam nama Yesus. Politiknya dan suasana politiknya baik dalam nama Yesus. Politik-politik divide et impera, politik-politik adu domba dan kekacauan kami tolak di dalam nama Yesus. Damai atas Indonesia. Hasil tambangnya baik, hasil hutannya baik, hasil buminya baik, hasil lautnya baik, udaranya baik. Karena ada berkat Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Ekonominya baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkat Tuhan turun atas bangsa kami. Tidak lupa kami berdoa buat gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah on-site maupun yang masih online, terus menyatakan kebenaran dan keselamatan dalam Kristus. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, terus Tuhan pakai untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan akhirnya Bapa, jaga kami semua supaya kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman yang menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia adalah orang mendengar firman dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Persembahan memang tidak diwajibkan. Tapi saudara-saudara yang merasa didorong oleh Tuhan untuk memberi yang terbaik, pastikan kita memberi yang terbaik. Karena kita tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita mengerti bahwa kita memberi bukan supaya diberkati, tapi karena kita merasakan berkat Tuhan sungguh luar biasa. Kita berdoa, Bapa, tidak ada kotak-kotak persembahan, tidak ada kantong-kantong persembahan. Tapi kami memberi secara dewasa melalui transfer bank. Karena kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi karena berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Kami mengerti persembahan tidak diwajibkan. Tapi kami begitu cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan. Karena itu kami mau memberi yang terbaik. Tuhan berkati setiap mereka yang memberi karena mengasihi Tuhan. Selalu ada terobosan-terobosan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka tidak akan kekurangan berlaku firman Tuhan. Bukan hanya kami diberkati, anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Kami siap memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa. Bahkan yang mengelola persembahan ini Tuhan arahkan. Sehingga terus berjalan dalam hikmat. Sehingga dapat mengarahkan persembahan ini. Untuk meluaskan kerajaan Allah, menjangkau jiwa-jiwa. Serta mendukung hamba-hamba Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, katakan amin, amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan itu dahsyat, melayani Tuhan itu luar biasa. Dan kita bisa terus melayani sampai sejauh ini. Karena doa saudara-saudara, karena gandengan tangan kita, karena persembahan saudara, karena dukungan support saudara. Karena selalu saya bilang sendiri kita bisa. Tapi bersama-sama hasilnya lebih dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa terima kasih buat anugerah Tuhan. Bapa terima kasih buat kuasa-Mu. Sungguh kami bangga. Kami boleh kembali melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami boleh melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan kami. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu. Tuhan kami percaya bukan hanya firman diberitakan di rumah kami. Tetapi anugerah-Mu akan dicurahkan. Seperti rumah Obed-Edom diberkati, kami juga percaya ada kemuliaan Tuhan dalam rumah kami. Berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Sehingga kami semua dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, dorong kami, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan turun tapi naik. Kita gak akan jadi ekor menjadi kepala. Dan dibawa dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Karena itu dimanapun kita berada, nyatakan Kristus. Kabarkan Injil, jadilah pembawa damai. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Kristus Yesus, pimpinan, tuntunan, urapan, karunia-karunia, buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.